bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, atas nama BPS dan BMS tentu menyampaikan bagi kita selamat datang dan selamat kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis ini. Untuk itu disampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti jalannya ibadah dan selamat kita menikmati berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Kadin sebentar. Sekali lagi selamat datang, selamat kita melayani Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan memasang stol. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan, melayani dengan Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena boleh kami rasakan dalam kehidupan kami ada berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Namun kami tetap meyakini apa yang terjadi dalam kehidupan kami semua di bawah kontrol Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh bahagia bagi kami umat-Mu, dalam kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih berkenan pada kami untuk kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami terpanggil untuk melayani Tuhan pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, sebelum kami lebih jauh menjalankan tugas pelayanan kami menyadari ada begitu banyak hal yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Lewat pikiran kami, perkataan, tingkah laku kami yang tidak memuliakan Tuhan, tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami, kasihani kami, dengan penuh kerendahan kami, layakkan kami Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus lewat TV kabel yang ada. Tuhan, dengan penuh keterbatasan kami mohon Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami semua.
segala fasilitas yang ada. Tuhan kuduskan, Engkau berkati, dan berdoa secara khusus untuk Kadin yang akan melayani kami semua. Engkau memberkati dia dengan penuh kesabaran, ketekunan. Tuhan memberikan kepadanya agar dia menyampaikan firman Tuhan senantiasa. Itu berasal daripada Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat semua akan mendengarkan, akan menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kami meyakini kami akan diberkati lewat pelayanan firman Tuhan sebentar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kami sebagai pelayan Tuhan yang menjadi pendamping Kadin pada ibadah ini. Tuhan, baik dari P1, P3, Prokantor, dan pembaca warta, koordinator. Engkau pakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan penuh keterbatasan kami, Roh Kudus Tuhanlah yang memperlengkapi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami meyakini ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami tidak ingin ada satu oknum yang tidak senang dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kuasa kegelapan ini mengganggu kami. Dalam strategi apapun kami bersatu hati menolak, mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang beracara dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami bawa doa dan ucapan syukur kami. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang pasti sapaan akrab, penuh sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera ini menjadi milik kepunyaan setiap umat yang percaya kepadanya, termasuk di dalamnya kita jemaat KGPM Sidang Keberias Tamura yang sungguh bersyukur atas segala kasih dan rahmat-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan ini. Menikmati suasana sukacita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan sebagai rasa dan tanda terima kasih untuk setiap berkat bahkan anugerah-Nya dalam hidup ini. Atas nama BPS PMS, bahkan kami sebagai pelayan mengucapkan selamat datang bagi kita sekalian di tempat ini, tetapi juga bagi jemaat KGPM Sidang Keberias Tamura yang beribadah bersama walaupun dalam tempat yang berbeda, tetap di rumah masing-masing. Kita sekalian di tempat ini diundang berdiri, tetapi juga bagi jemaat sekalian yang ada di rumah, sambil kita akan memuji dalam NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus
Marilah kita melafalkan pujian dan hormat kepada Tuhan, karena oleh kasih setianya yang tidak berkesudahan. Hari ini dalam kasih dan rahmat Allah di dalam Yesus Kristus yang menjumpai mendengar kita dalam renungan bersama menghadapi hati dan mata kenaikan Yesus. Dia yang tersalib bagi dunia, kini mulia pada sisi Bapanya dan tidak sengsara lagi. Bahkan hidup selamanya karena Yesus Raja Mulia telah naik ke tahtanya. Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena itu, marilah kita menceritakan keperkasaan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang datang memuji dan mengagungkan Engkau. Jemaat sekalian yang di rumah, tetapi kita juga yang berada dalam ruangan gereja ini, kita melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 222 ayat 1. Ibadah menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kembali, yaitu Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Kita menyanyi Masyurkan Rajamu, Kidung Jemaat 224. Masyurkan Rajamu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang menjadi tema dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus
Yesus ke surga lewat peribadatan kita adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi yang menjadi tema dalam peribadatan kita di hari ini adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kembali jemaat sekalian yang di rumah, bahkan kita di tempat ini melakukan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Puji-pujian. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Sebab besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala raja. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan tidak menggait nama-Mu yang agung? Sebab Engkaulah Raja yang agung. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Karena telah nyata kebenaran segala penghakiman. Kembali jemaat melakukan dalam MKB nomor 3 ayat 1, terpujilah Allah. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya ku dunia cepat, sehingga diberilah Putra yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pengakuan dosa. Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan kita sering menyimpang dari kehendak-Nya. Karena itu dalam penyerahan diri kepada Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita kepada-Nya di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu ya Tuhan, mengaku segala dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu ya Tuhan, dan kami hanya menuruti kata hati kami sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami dan berilah kami mengerti akan kasih-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan kepada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu kini dan selamanya. Amin. Jemaat kembali melakukan dalam MKB nomor 127
Ya Tuhan, Kaulah penerus. Tuhan kaulah penebus dan ringan darah-Mu, menjadi kurban yang kudus mulia bagiku, kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berita sukacita bagi orang-orang yang mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan Tuhan bagi kita. Kasih-Nya tak pernah luntur, tetapi juga Tuhan ada pengampunan abadi yang dianugerahkannya, dan anugerah pengampunannya sejati, dan kita pun diberi janji dan jaminan akan mempunyai hari esok yang membuat hidup kita lebih menikmati kasih dan anugerahnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pemberitaan anugerah Allah, dan kita menyambutnya dengan menyanyi Kasih Tuhanku Lembut. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman. Pembacaan Alkitab saat ini dalam rangka merenungkan, menghayati, dan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Saya mengajak kita semua mari membaca Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6
sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum itu marilah kita berdoa. Kami mensyukuri atas segala anugerah dan rahmat Tuhan, atas segala kebaikan, cinta kasih, dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang mencipta langit dan bumi, dan yang mencipta kami manusia. Engkau Allah yang menuntun, menyertai, menolong, memberkati, memberi hidup. Sehingga sampai hari ini kami ada di dalam lindungan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan. Di saat kami ada dalam persekutuan bersama, kami bernyanyi berdoa. Dan saatnya kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menopang kami. Tuhan, sumber inspirasi kudus. Ya Roh Kudus, berilah kami kekuatan. Roh hikmat, pengertian, akal budi, kebijaksanaan. Agar kami dimampukan dan disanggupkan memahami setiap sabda yang disampaikan. Diamkanlah suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, kami berdoa, bersyukur dan bermohon. Amin. Dengarkanlah sabda firman. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian sabda firman, kita kidungkan bersama. Tuhan Allah telah berfirman. Salam sejahtera untuk kita semua
Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua mari mensyukuri nikmat dan anugerah Allah yang telah diberlakukan kepada kita, dan kita menikmati merasakan kehidupan yang dianugerahkan itu. Setiap detik, saat, dan waktu, meskipun musim kehidupan ini terus berubah, tiada hentinya. Dalam persekutuan orang percaya, sebagai gereja, hari ini kita merayakan, merenungkan, menghayati, sekaligus merefleksikan tentang pemaknaan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Harus diakui dengan jujur, tidak mudah untuk memahami dan mengerti tentang karya selamat Allah, pemberlakuan kerajaan Allah bagi dunia ini. Setiap zaman berganti, tetap saja betapa memahami, menghayati demonstrasi kerajaan Allah bagi dunia ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Sebab bukankah peristiwa-peristiwa agung yang besar dan ajaib ini ajarkan kita untuk berada pada sebuah titik perenungan bahwa kalau Allah berdaulat, kalau Allah menyatakan tentang kerajaannya, kalau Allah membuktikan tentang demonstrasi kuasa yang tanpa batas itu, maka sebagai insan ciptaan yang diciptakan Allah, kita harus mengaku dengan jujur bahwa memahami dan mengerti cara kerja Allah bagi dunia ini bukanlah persoalan yang mudah. Tetapi yang pasti saudara-saudara bahwa setiap momentum, setiap pemberlakuan tentang demonstrasi cinta kasih dan kuasa kehendak Allah bagi dunia ini selalu saja memiliki nilai dan makna yang besar. Rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk dalam hal peristiwa hari kenaikan Yesus ke sorga, adalah merupakan sebuah peristiwa lanjutan mata rantai karya selamat Allah yang diberikan kepada kita ketika Yesus sang Tuhan itu, penyelamat dunia itu, mengakhiri misinya di bumi ini. Menarik saudara-saudara, karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang akbar, menakjubkan, mengagumkan. Ketika saya berkhotbah di mimbar ini, saya mengajak mari melihat relief yang ada di belakang ini. Sebuah gambaran ekspresi bagaimana melukiskan dan menggambarkan ia naik ke sorga dengan segala kemuliaan, keagungan, dan kehebatan itu. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga paling tidak mengingatkan kepada rasul-rasul dan para pengikut pada waktu itu. Tidak hanya takjub terhadap peristiwa yang mencengangkan itu, tetapi di dalamnya ada nilai penghayatan dan kritik kehidupan beriman.
bahwa para murid dan para pengikut diingatkan seberapa besar penghayatan tentang keimanan terhadap Yesus. Kritik kehidupan yang mengingatkan seberapa kuat kita bertahan dalam melewati etape-etape kehidupan itu bersama Yesus. Dan di saat peristiwa ini terjadi, para rasul-rasul pun diingatkan untuk melihat dengan kacamata iman. Bukan hanya sebuah pertunjukan yang ditontonkan dengan segala ketakjuban, dengan segala bentuk ekspresi yang luar biasa. Lalu kita disadarkan pula, untuk apa peristiwa ini bagi kita? Apa manfaat dan faedah bagi para rasul dan kerumunan orang banyak menyaksikan peristiwa akbar ini? Ternyata saudara-saudara, peristiwa ini terjadi sekaligus mau memberi pertanda bahwa penggenapan dan penunjukan tentang kemuliaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Kenaikan Yesus ke sorga sekaligus memberikan sebuah pengharapan dan pembuktian kebenaran yang esensial akan janjinya, yaitu menyediakan tempat bagi orang percaya. Peristiwa ini terjadi setelah 40 hari peristiwa kebangkitan Yesus. Ada hal yang menarik dari para rasul dan mereka yang berkumpul saat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mau mengungkapkan keterbatasan para rasul, para pengikut untuk memahami dan memaknai seberapa besar nilai peristiwa ini. Makanya sekali lagi saudara-saudara, berbicara tentang kerajaan itu banyak menyingkapkan tentang sesuatu yang terselubung bagi para rasul dan para pengikut. Itulah sebabnya ketika peristiwa ini terjadi ada sebuah pertanyaan. Apakah engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya? Pertanyaan-pertanyaan itu, engkau tidak perlu mengetahui masa pada waktu itu. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata saudara-saudara, peristiwa ini selalu bertalian erat dengan persoalan-persoalan tentang kekuasaan dan kerajaan. Yesus mau membuktikan karya selamat Allah yang besar itu terjadi. Dan oleh karena itu mau mengingatkan dan mau disaksikan oleh para rasul dan orang banyak. Ketika ia terangkat ke sorga, maka itu mau membuktikan pula disinilah pemulihan kerajaan Allah itu mau dibuktikan. Disinilah mau disampaikan tentang kuasa yang melampaui batas. Kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh kuasa dan kehendak manapun, termasuk kehendak manusia siapapun. Meskipun para rasul bergumul dengan hal ini. Makanya dalam kisah para rasul ini menarik untuk kita simak. Sebab di saat orang mulai bertanya-tanya tentang demonstrasi kuasa yang besar dan ajaib ini, maka di situ pula ada pertanyaan-pertanyaan yang penting disampaikan. Peristiwa hari kenaikan Yesus ke sorga mengingatkan para rasul dan pengikut untuk memahami peristiwa ini
bukanlah sebuah peristiwa keterpisahan. Bukanlah peristiwa yang tanpa meninggalkan sebuah tanggung jawab rohani. Peristiwa Yesus kenaikan ke sorga bukanlah sebuah peristiwa yang pada akhirnya menghilangkan tentang nilai-nilai keyakinan, pengharapan, dan ketergantungan kita terhadap Tuhan. Tetapi justru peristiwa ini mau mengingatkan bahwa sesungguhnya kepengikutan kita, keyakinan kita, pengharapan kita, tetapi juga masa depan kita menjadi hal yang sangat-sangat menentukan. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah merupakan babak baru untuk melakukan aksi baru, tugas baru di tengah tugas-tugas kerasulan itu. Apa yang mereka harus kerjakan pasca kenaikan Yesus ke sorga? Ternyata amanat penginjilan, amanat pemberitaan, amanat menyampaikan tidak hanya terbatas pada menyaksikan peristiwa agung itu. Sesuatu yang sangat penting untuk dipahami bahwa para rasul diharapkan untuk berfungsi dan berperan secara sungguh-sungguh. Mereka harus menyadari hakikat kehadiran sebagai persekutuan, sebagai pribadi yang ada dalam sebuah kebersamaan untuk menyaksikan peristiwa ini. Lalu ada sesuatu yang disadarkan untuk pergi berbuat, bukan hanya sekedar menyaksikan. Hal ini penting, saudara-saudara. Sebab apa artinya peristiwa Yesus terangkat ke sorga hanya pada proses menyaksikan sesuatu yang menakjubkan itu, tetapi tidak disertai dengan aksi secara konkret, bertindak menurut pemberitaan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat Yesus terangkat ke sorga, maka jaminan yang diberikan kepada para murid, rasul, bahkan jemaat, para pengikut adalah jaminan perlindungan, jaminan penguatan, jaminan yang memberikan spirit, inspirasi kudus, jaminan yang memberikan motivasi secara maksimal. Untuk apa? Bertindak dalam aksi yang nyata. Pertama-tama, beritakanlah kabar baik itu. Memberitakan tentang peristiwa agung. Menyampaikan tentang sesuatu yang memberi hidup. Bukan hanya sekedar menyaksikan peristiwa-peristiwa akbar. Karena itu, ada jaminan kuasa yang menghidupkan. Jaminan kuasa yang memberikan semangat untuk bangkit, berdiri, dan berjalan. Jaminan kuasa itu agar para rasul dan pengikut menjadi satu kata, saksi yang hidup. Saksi dari Tuhan, bukan saksi dari manusia. Kamu akan menjadi saksiku. Lalu pertanyaan kedua, di mana batas-batas teritorial kesaksian itu? Ternyata saudara, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria. Kenapa? Karena berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, adalah berbicara tentang kesaksian dunia
mondial, bukan hanya global. Kesaksian yang meliputi totalitas ciptaan ini. Karena itu menjadi saksi tidak bisa dibatasi hanya pada batas-batas teritorial. Kesaksian itu. Para murid disuruh pergi menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem. Bukan hanya di Yudea. Bukan hanya di Samaria. Tetapi harus pergi sampai ke ujung bumi. Artinya tanpa batas dan tidak dibatasi, apalagi terbatas. Modal kekuatan para rasul adalah kuasa roh yang menghidupkan. Kuasa roh yang memberikan semangat secara total, maksimal dan optimal. Karena itu, bagi orang-orang Galilea, jangan hanya sekedar melihat ia terangkat ke sorga. Jangan hanya sekedar menyaksikan peristiwa langkah yang terjadi di langit. Tetapi di situ diingatkan dalam keyakinan iman. Ia yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga mau mengingatkan penggenapan dan penunjukan kemuliaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan sekaligus memberi pengharapan yang pasti tentang pembuktian kebenaran akan janjinya. Ia menyediakan tempat bagi yang percaya. Peristiwa ini pula mau mengingatkan kita tentang kekekalan hidup di dalam Dia. Peristiwa yang memberikan kita sebuah penghayatan untuk tidak hanya sekedar merenungkan, menghayati dan menyaksikan. Tetapi lebih dari itu, ada panggilan kerasulan, ada panggilan kegerejaan untuk melakukan tindakan konkret. Bertindak secara positif, lalu menjadikan bekal kehidupan. Kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan. Kekuatan Roh Kudus bagi orang percaya, bagi gereja, terus menjadi sesuatu yang penting. Spirit kenaikan Yesus ke sorga mengingatkan kepada para rasul, para murid, para pengikut untuk menjadi berkat. Benedictio, menjadi berkat. Tidak mudah saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dianggap bahwa menjadi saksi itu hal yang mudah. Ia harus menyampaikan sesuatu kebenaran, bukan berdasarkan kuasa dan kehendak manusia. Tetapi ia harus menyaksikan dan menyampaikan kuasa dan kehendak Allah. Benedictio, menjadi berkat itu adalah sebuah panggilan hidup. Bahwa nilai-nilai keimanan harus dibangun atas dasar penghayatan yang sungguh tentang Tuhan. Dan pada akhirnya memberi kesaksian itu tentang Yesus adalah Tuhan, penguasa, dan penyelamat. Ketergantungan atas pengharapan dialamatkan kepadanya menjadi bagian penting bagi saya dan saudara, bagi gereja masa kini, bagi para pengikut Kristus, bagi orang yang mencari Dia, untuk pada akhirnya dengan kesadaran iman kita diingatkan, mari merenungkan arti dan makna kenaikan Yesus ke sorga. Dengan segala kemuliaan dan keagungan, Ia menjawab pengharapan kita. Dengan segala kuasa dan kehendaknya,
Ia membuktikan, ia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi ingat, ada tugas panggilan hidup. Kamu harus menjadi saksi Tuhan. Berani berkorban sebagai saksi. Berani menerima konsekuensi logis sebagai seorang hamba. Sebagai pengikut Kristus. Tapi terutama juga berani untuk mengambil sikap. Menjadi berkat bagi banyak orang. Benedictio. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan kabar baik. Bukan hanya sekedar menyaksikan kemurahan Allah. Tetapi kita harus menjadi berkat dalam hidup ini. Perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga di tahun 2020 ini berlangsung tidak biasanya, tidak lazim, tidak seperti yang kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Orang mengatakan ini sesuatu yang baru. Orang selalu memberikan sebuah penilaian, ada yang berbeda dengan penghayatan ini. Realitas dan dinamika zaman boleh berubah. Tetapi saya mau katakan, keimanan kita sedikit pun jangan pernah berubah. Dunia boleh berubah dengan segala peradaban. Tetapi keyakinan iman kita tidak boleh merubah. Tantangan boleh datang silih berganti. Pergumulan boleh kita menikmati dan alami. Termasuk ketika kita menghadapi pergumulan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang membuat kita terkadang terasa hidup dalam keterasingan. Semoga saja, meski kita terasing dalam realitas dan dinamika ini, kita diingatkan pengharapan kita tidak berubah. Keyakinan kita jangan sampai lengah. Jangan sampai terbawa dalam arus-arus kehidupan yang akhirnya mematikan kita. Menjadi berkat di tengah-tengah suasana COVID-19 adalah sebuah panggilan hidup. Bagaimana menjadi memanusiakan yang lain. Gereja harus terpanggil untuk menyiasati hakikat panggilannya. Dia harus menjadi saksi. Bukan hanya menyaksikan tentang Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga bersaksi tentang karya selamat Allah, kerajaan Allah berlaku bagi dunia ini. Dan pada akhirnya orang lain akan menyaksikan bahwa kerajaannya memberikan penyelamatan bagi dunia ini. Di saat kita menghadapi COVID-19, saya mengajak kita semua, mari kita berada pada titik perenungan yang sama. Yaitu pengharapan, keyakinan kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia tidak pernah membiarkan kita. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi serentak dengan itu ia pun janjikan ada kuasa roh yang menghibur. Ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan. Ada kuasa Roh Kudus yang menghidupkan. Dan ada kuasa Roh Kudus yang memampukan. Saya dan saudara, kita adalah gereja umat percaya. Meyakini karena kuasa karya roh itulah kita dimampukan, kita disanggupkan untuk mampu berdiri tegak, bertahan menghadapi hidup ini. Termasuk bertahan menghadapi COVID-19.
Gereja, pengajaran keimanan, kekristenan, terus memberikan proses pendampingan dan penghayatan bahwa tidak ada perjalanan hidup tanpa beban. Tidak ada perjalanan kehidupan kalau tidak melewati rintangan, berbagai ujian, berbagai cobaan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, keagungannya, kemuliaannya memberi pengharapan yang pasti. Ia sanggup merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat kita menikmati hari kenaikan Yesus ke sorga. Biarlah kemuliaan Allah meliputi seluruh hidup ini. Biarlah keagungan Allah memberikan spirit dalam hidup ini. Bangkit berjalan. Sambil kita menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Menyaksikan dan menghayati betapa keagungan Allah berlaku atas kehidupan kita. Tetaplah teguh dalam keyakinan, dalam pengharapan. Ia menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara-saudara di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Selamat mensyukuri anugerah, rahmat, dan belas kasih Allah. Shalom. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang jemaat, marilah berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Menyatakan syukur adalah bagian dari iman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Marilah memberi persembahan dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Rabu Waktu Pagi. Rabu waktu pagi, Rabu meditasi, Rabu waktu siang sampai senja. Nantikan buah yang pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk rumputnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan berdoa untuk dua persembahan, lanjut dengan doa syafaat. Maka mari siapkan hati menghadap Tuhan dalam doa dan permohonan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja, yang oleh tuntunan kasih setiamu hari ini
gereja-gereja Tuhan di dunia merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Dan betapa kami bersyukur sebab Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah Tuhan yang telah berkarya secara sempurna bagi keselamatan kami umat-Mu. Peristiwa perayaan kenaikan Yesus, betapa ini mengingatkan gereja-Mu bahwa Tuhan yang gereja-Mu sembah adalah Tuhan yang telah melewati beberapa proses dalam rangka mengerjakan karya selamat bagi umat yang percaya kepada-Mu. Maka ketika hari ini gereja-Mu merayakan kenaikan Yesus ke surga, betapa kami bersyukur sebab momen ini mengingatkan kami bahwa iman dan pengharapan kami betul-betul adalah iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang telah mengerjakan secara tuntas dan sempurna karya selamat bagi kami sehingga semua yang percaya kepada-Mu, termasuk warga gereja, karena percaya Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sekalian menikmati segenap karya selamat-Mu. Maka terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, ya Yesus Kristus Kepala Gereja, yang telah mengerjakan semuanya secara tuntas bagi kami umat-Mu. Dan ketika di ibadah perayaan kenaikan Yesus ke surga ini, kami terus dituntun dan dikuatkan dengan firman-Mu, biar kiranya kami terus termotivasi untuk selalu memahami dan akan terus memaknai arti daripada kenaikan Kristus ke surga, sehingga memaknainya kami dapat wujud nyatakan lewat iman disertai dengan segala tindakan dan perbuatan yang mendatangkan shalom, mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat baik bagi warga gereja, tetapi juga bagi orang-orang di seputaran gereja yang merindukan, yang membutuhkan damai sejahtera, apalagi di suasana saat kami merayakan kenaikan-Mu Yesus Kristus. Dunia sedang bergelut dengan ancaman pandemi COVID-19 ini. Maka kiranya Tuhan, kami warga gereja yang memaknai kenaikan Kristus ke surga dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu, menghadirkan damai sejahtera-Mu, menghadirkan makna dari sukacita perayaan kebangkitan Yesus untuk boleh dirasakan, boleh dialami, bukan hanya oleh diri kami sendiri, bukan hanya oleh persekutuan kami, bukan hanya oleh keluarga kami sebagai keluarga Kristen, tapi kiranya kami dapat membagikan itu untuk boleh dirasakan, dialami dan dinikmati sekali lagi oleh orang-orang yang ada di sekitaran kami. Tuhan menghayati makna dari kenaikan Yesus ke surga, bahwa Engkau naik untuk menyiapkan tempat bagi kami. Maka kiranya dalam berkarya menghadapi tantangan dan pergumulan apapun, kami tetap optimis. Apalagi menghadapi sekali tantangan, ancaman dari virus corona saat ini. Tuhan tolonglah agar kami menjadi warga gereja yang selalu yakin akan perlindungan, akan penyertaan-Mu, tetapi juga kami warga gereja akan mewujud nyatakan tindakan iman atas keyakinan dalam pertolongan-Mu dengan melakukan segala hal yang memang harus kami lakukan untuk terhindar dari ancaman virus corona ini. Tetapi mampukanlah juga kami untuk dapat melakukan segala hal, segala sesuatu yang kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk terhentinya penyebaran virus corona ini. Dan karena itu iman kami dimampukan untuk dapat kami wujud nyatakan sekali lagi dengan melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan dalam rangka untuk mencegah agar kami tidak terinfeksi
tapi juga berupaya bersama semua pihak agar virus ini bisa segera teratasi. Maka terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang telah berkenan dan memberkati gereja Tuhan di dunia hari ini merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan karenanya kami pun berdoa, diberkatilah semua kegiatan gereja Tuhan di dunia ini. Biar momen yang dirayakan oleh gereja hari ini selain membangkitkan iman dan memotivasi kami untuk mewujud nyatakan iman dengan tindakan nyata yang menjadi berkat bagi banyak orang, momen ini kiranya juga ya Tuhan akan mampu kami jadikan sebagai kesempatan untuk bisa berbagi kasih dengan sesama. Mampukan gereja Tuhan untuk dapat mewujud nyatakan pelayanan diakonia yang dapat dirasakan, dialami sekali oleh sesama, pun secara khusus oleh mereka yang sangat merasakan dampak dari COVID-19. Semua yang terdampak kiranya melalui pelayanan gerejamu, tindakan iman gerejamu, mereka akan merasakan hangatnya cinta kasih Tuhan terhadap umatmu yang berharap, tetapi juga gereja-gereja Tuhan di dunia dapat mengabarkan kabar sukacita tentang kenaikan Yesus ke sorga dengan tindakan nyata yang boleh dialami, dirasakan oleh orang-orang yang ada di seputaran gerejamu, sehingga mereka pun merasakan bahwa betapa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang telah mengalahkan maut, pun menjadikan umat yang menyembahmu dapat memberi kemenangan untuk orang-orang di sekitaran kami merasakan kemenangan yang telah dilakukan oleh Kristus kepala gereja sampai naik ke sorga. Maka terima kasih. Berkatilah persekutuan ibadah kami jemaat KKPM Tiberias Amuran ini. Meskipun hari ini ibadah kami juga masih dilakukan terpisah, jemaat beribadah dari rumah masing-masing, tapi kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini, yang ada di rumah masing-masing, agar kami akan merasakan makna dari perayaan kenaikan Yesus ke sorga yang akan selalu memberkati kami, sehingga iman kami terus diteguh kuatkan, pengharapan kami tetap kokoh, kami menjadi warga gereja yang juga merasakan bahwa betapa besar cinta kasih-Mu, bahwa betapa kasih-Mu akan selalu merangkul kami yang terus berserah kepada-Mu. Karenanya diberkatilah kami sekali lagi, baik pimpinan, baik badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, BPDRI, GES, pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, semua panitia dan segenap warga jemaat. Tuhan tolonglah agar kami selalu berada dalam kondisi yang sehat dan kuat, semangat melakukan amanat-Mu. Kuatkan teguhkan iman kami, berkati terus pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu KKPM Tiberias Amuran, meskipun kegiatan pelayanan yang kami lakukan terbatas oleh virus corona ini, tapi sempurnakanlah semua pelayanan yang terus kami laksanakan untuk dapat mendatangkan kekuatan dan keteguhan iman bagi jemaat-Mu. Diberkatilah segenap jemaat, apalagi mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Biar dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Mereka juga yang bergumul dengan kebutuhan hari demi hari karena terdampak oleh COVID-19, Tuhan kiranya tetap buka jalan, mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dan memberi terus kekuatan dan kesehatan. Yang bersyukur dengan apapun yang disyukuri, baik ulang tahun pernikahan, dan menikmati berkat lainnya, disempurnakanlah ucapan syukur kami sekalian, dan dipelihara kami oleh cinta kasih-Mu. Jaga lindungi kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Tuhan menopang kami, melaksanakan pekerjaan setiap hari, kemanapun kami melangkah. Tuhan sertailah kami dengan kasih setia-Mu. Maka terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan.
Di momen spesial ini pun, saat kami bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu, kami pun berdoa, Engkau terus memberkati dunia ini, bangsa kami Indonesia ini, daerah kami Kabupaten Minahasa Selatan, agar kami semua akan terberkati, terhindar dari ancaman virus corona dan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak diberkati dan disempurnakan. Diberi terus kemampuan kesanggupan bagi pemerintah dan segenap pekerja pelaksana pemerintahan di negara kami secara khusus, di daerah kami Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan ini. Dan demikian juga dengan pihak kesehatan, Engkau memberi mereka kekuatan ekstra, Engkau yang selalu menjaga melindungi mereka, Engkau pula yang memberi mereka ada rasa tentram, memiliki semangat yang terus mereka patrikan, mengerjakan tanggung jawab, dan Engkau pula yang memberkati semua upaya, semua usaha dalam rangka memulihkan mereka yang telah terpapar, yang telah terinfeksi, agar boleh pulih dan sembuh. Demikian juga Tuhan, Kau berkati segenap upaya memutus rantai penyebaran virus ini. Diberkatilah semua, tetapi kami pun segenap warga gereja, warga masyarakat, dimampukanlah kami untuk sama-sama menyatakan kepedulian dalam rangka bertanggung jawab bersama, sehingga kami semua sebagai warga jemaat, warga masyarakat, bersama segenap pimpinan kami, pimpinan gereja, pemimpin di masyarakat, dan semua pihak, kami atas upaya bersama akan menikmati anugerah Tuhan yang akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami Indonesia ini, memulihkan daerah kami Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami akan merasa aman dan tentram dalam perlindungan-Mu. Maka inilah doa kami ya Tuhan di momen spesial ini. Diberkatilah sekali lagi segenap kegiatan gereja-Mu yang merayakan kenaikan Kristus ke sorga, agar ini pun sekali lagi mendatangkan bukan hanya sekedar kabar sukacita, tetapi juga bisa dapat nantinya dirasakan karena ada tindakan nyata yang dilakukan oleh warga gereja untuk menopang mereka yang amat membutuhkan uluran kami kasih. Bapa di surga, dalam peribadatan ini kami boleh memberi persembahan syukur. Diberkatilah semua yang telah kami persembahkan, dan diberkatilah kami yang telah mempersembahkannya. Tetapi diberkatilah juga kami ketika hari ini kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu lewat pemberian diri kami dalam peribadatan merayakan kenaikan Kristus ke surga. Maka doa yang kami persembahkan ini semuanya kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja yang telah mengajar gereja berdoa dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan pada hari ini kami yang menampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari kejahat. Dan Kau yang memberi kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bersama saat ini informasi-informasi dalam bentuk warta jemaat, dan kepada para pimpinan sidang disilakan. Saya akan membacakan warta gereja pada perayaan kenaikan Kristus ke surga Kamis 21 Mei 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji syukur hanya bagi Tuhan karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga perayaan ibadat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga saat ini boleh berjalan dengan baik melalui streaming lewat TV
BPS PNS menyampaikan terima kasih kepada Kadin yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pendamping Kadin Penatua Yurike Bangki SPD MAP dan Penatua Marco Ibo. Koordinator Ibadah Penatua Dr. Anda Anek Keturangan, Pianis Bapak Herman Binokan, Prokantor Penatua John Lima Saheke, Multimedia Pemuda Yosua Sakran secara teknik. Kasih dan anugerah Tuhan kiranya terus memberkati pelayanan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Atas nama BPS dan TPS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Lorong, khususnya Bapak Robi Otai dan juga Bapak Anton Yosef yang telah ikut berpartisipasi dalam perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Streaming lewat siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan memberkati tugas dan aktivitas setiap hari. Demikian warta beda saat ini. Atas perhatian saudara-saudara, jemaat sekalian disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dari BPS PNS mengucapkan selamat merayakan dan memaknai kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Untuk kita semua. Pertama-tama kami dari tim kerja HRD 2020 KGPM Media Samurang bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan itu kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini dari tim kerja HRD, sebagaimana diketahui bersama bahwa di awal bulan Februari tim kerja HRD KGPM Media Samurang mengadakan kupon berhadiah yang sudah dijalankan oleh majelis dan jemaat KGPM Media Samurang. Tetapi karena keadaan saat ini di mana kita semua sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga kupon sampai saat ini belum ditarik, dan saat ini akan ditarik karena mengingat kondisi keadaan saat ini, sehingga kupon yang akan ditarik kupon yang sudah masuk pada kami tim kerja HRD, karena kupon yang masuk saat ini tidak seperti yang kami jalankan. Yang masuk saat ini dari 100% kira-kira hanya 20% yang masuk. Tetapi dari kami tim kerja HRD sudah tidak memaksa bagi jemaat yang menjalankan karena keadaan dan situasi, sehingga kupon berhadiah akan ditarik saat ini sesuai banyaknya kupon yang masuk, dan pasti hadiahnya juga akan berubah. Kalau di kupon yang beredar ditulis berhadiah babi putar, sekarang diganti dengan sembako sesuai kebutuhan jemaat dan masyarakat. Atas perhatian disampaikan terima kasih, dan bagi jemaat masyarakat maupun jemaat tetangga yang sudah berpartisipasi mengambil bagian untuk membeli kupon ini, kami mohon maaf karena tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi kami yakin dan percaya ini semua apa yang kita beri itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kupon
Kupon akan ditarik, tapi ibadah saat ini akan ditutup. Selesai ibadah, kupon akan diundi. Terima kasih, Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan dengan kasih seondang jemaat mari berdiri. Saudara-saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita menyanyi bersama dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri dan surga yang bangga. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa penyertaan Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara, dan kiranya Roh Kudus memberi damai sejahtera, dan kiranya kasih Bapa yang kekal memelihara saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk untuk bersah teduh. Ibadah dikenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan atas nama BPS dan JNS tentunya menyampaikan banyak terima kasih yang pertama kepada Kadin yang sudah melayani kita semua. Keyakinan percaya berkat Tuhan senantiasa selalu menyertai kehidupan dari Kadin dan seisi keluarga. Dan terima kasih juga kepada pendamping Kadin P1 dan P3, koordinator ibadah, rokantor, pianis, dan
pembawa warta, juga Pemuda Yosua Sadra ST yang sudah mengupayakan semua alat yang dipakai dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus adalah sumber berkat, melimpah ruahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, dan kita yakini bersama kita semua telah terberkati lewat firman Tuhan tadi, dan kita yakin dan percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, dan kita pulang membawa berkat-berkat rohani. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sebelum kita melepaskan sekolah, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang selalu setia dalam persekutuan ibadah kami di pagi menjelang siang ini, dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh melaksanakan ibadah dengan begitu baik, semua karena kasih anugerah Tuhan semata, sehingga jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan tuntunan Tuhan, dan kami meyakini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Kadin kita yang boleh melayani kami, boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pribadi dalam melayani Tuhan dan tugas pelayanan dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan senantiasa terus melimpah ruahkan hikmat akal budi, sukacita damai sejahtera dalam melayani Tuhan. Dia dapat merangkul jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan keluarganya. Kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Begitu juga kami semua yang boleh mendampingi Kadim dalam pelayanan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memberkati kehidupan pribadi kami semua, berkati kehidupan pelayanan kami, berkati kehidupan keluarga kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita iman senantiasa menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk semua alat yang sudah dipakai untuk pelayanan yang ada lewat TV kabel. Tuhan senantiasa memberkati semua, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan senantiasa terus menjadi bagian kepada hamba-hamba-Mu ini yang sudah terlibat dalam pelayanan, dan jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian ibadah kami tutup dan kami akan melepaskan stola. Tandanya kami sudah selesai melaksanakan pelayanan ini. Engkau berkati kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, adalah sumber berkat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, semua dibuka, dibaca. Nomor 592 Resmi Soputan, Lansut Timur. Oh ya. Ya, itu pemenang undian nomor 3. Yang diundi saat ini pemenang nomor 2 oleh
nak tarik anda ini kan. Pemenang nomor 2 Toar Tumiwa. Saat ini akan diundi nomor 1 Gembala. Yosua, bukan. Nomor 489. Tenda. Apa ini? Gift apa ini? Gift tenda. Tidak apa tanda? Dijalankan oleh Ibu Gembala. Undian nomor 1 gift tenda. Ini dijalankan oleh Ibu Gembala. Ada nomor 486. Demikianlah undian sudah dicabut dan bagi saudara yang memenangkan undian ini hadiahnya diantar ke rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bila ku renungkan perjalanan hidup ini semakin berat dan tak berdaya, Tuhan tolonglah aku melewati semua yang terjadi. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan, peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Aku Tuhan melewati lembah yang curam, tetap pegang tanganku, kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu. Bimbing aku Bapa, sebab ku yakin pada janjimu. Engkau tetap setia menopang menghiburku di tengah badai hidup. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan, peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu.
tengah badai hidup. Melewati lembah yang curam, tetap pegang tanganku, kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu. Bimbing aku Bapa, sebab ku yakin pada janjimu. Engkau tetap setia, menopang menghiburku di tengah badai hidup. Engkau tetap setia, menopang menghiburku di tengah badai.